Halo teman-temanku semua, ya kembali lagi di segmen Berita Porang. Kali ini kita mengutip berita darinya infonews.id yang dirilis tanggal 18 Juli 2023, di mana dinyatakan bahwa puluhan warga Madiun diserang polusi industri porang. Dilaporkan dari Madiun bahwa puluhan warga mulai dari usia balita hingga dewasa yang bermukim di Bantengan, Kecamatan Wungu, Madiun, Jawa Timur sejak kisaran setahun terakhir merasakan tak kenyamanan hidup. Sejumlah orang terserang dampak akibat yang diduga berasal dari polusi yang diduga ditimbulkan industri pengolah porang atau UMI porang di lokasi tersebut. Suasana pilu dan keluh kesah itu disampaikan sejumlah warga yang terdampak kepada jurnalis yang menemui di perkampungan Senin 17 Juli 2023. Mereka mengaku secara kesehatan mereka merasa tidak nyaman lantaran gangguan beberapa jenis polusi yang bersumber dari beroperasinya pabrik porang. Dua ibu rumah tangga terdampak polusi yaitu Ibu Yuni dan Ibu Ali mengatakan sedikitnya terdapat 4 jenis polusi yang ditimbulkan pabrik porang hingga mengganggu kenyamanan warga pemukiman setempat. Debunya kalau kena kulit terasa gatal dan semua perabotan rumah tangga termasuk lantai di rumah selalu kotor. Belum lagi suara bising yang keras mesin pabrik membuat warga sulit beristirahat. Jelas Juni yang tinggal di perumahan Puri Matahari. Ibu Ali menimpali aktivitas pabrik porang itu juga menimbulkan polusi bau dan menurutnya setiap saat dia dan keluarganya serta warga setempat menghirup bau menyengat persis seperti kabel terbakar. Baunya gak enak, sesak di dada seperti kabel terbakar, apalagi saya kan punya anak balita. Lalu bagaimana ini tumbuh kembang anak saya kalau kesehatannya terganggu seperti ini, keluh Ibu Ali. Dikatakan rentang waktu berdirinya perumahan warga jauh lebih dulu ketimbang munculnya pabrik porang tersebut. Ibu Ali mengaku tinggal di perumahan itu sejak sebelum adanya pabrik porang yaitu tahun 2015. Jadi saya tinggal di situ sebelum ada pabrik porang. Lalu tahun 2019 berdiri pabrik porang, namun hanya aktivitas penjemuran atau pengeringan porang saja sehingga tidak berpolusi. Baru tahun 2022 pabrik itu beroperasi penuh hingga menimbulkan berbagai polusi seperti ini, cetus Ibu Ali. Perlu diketahui di sekitar industri pengolahan porang yang berbadan hukum PMA atau penanaman modal asing milik warga negara Cina itu terdapat pemukiman warga yang lokasinya sangat dekat antara 5 hingga 20 meter. Dua area perumahan yang terdampak dari pabrik porang masing-masing perumahan Puri Matahari dan Puri Bayangkara. Di area tersebut dihuni sedikitnya 25 kakak atau tak kurang 55 jiwa termasuk balita. Terkait persoalan tersebut, pihak pemerintah desa setempat berinisiatif melakukan rembuk bersama, melibatkan semua pihak yang terkait guna mencari solusi. Rembuk bersama berlangsung di Pendopo, Desa Bantengan, Senin, dihadiri puluhan warga yang terdampak. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono, lawyer kuasa hukum industri porang, Adi Dewantoro, Kepala Desa Bantengan Hartanto, Babinsa, Babin Kamtipnas, dan sejumlah jurnalis. Usai acara rembuk, Kepala DLH Anang Sulistijono kepada jurnalis mengaku pihaknya belum mengetahui detailnya. Lantaran dia belum lama menjabat sebagai Kepala DLH, terlebih katanya badan hukum industri porang tersebut bentuknya PMA, sehingga yang kompeten mengenangi adalah pusat atau Jakarta. Berbicara PMA itu menjadi kewenangan pusat atau Jakarta dan penjelasannya seperti apa, saya tidak berani menyatakan karena bukan wewenang saya. Terlebih saya kan baru menjabat, jadi akan saya cek dulu. Yang penting prioritas kita mencari solusi bagi warga yang terdampak. Itu dulu yang utama, jelas Anang Sulistijono. Sementara kuasa hukum pabrik pengolahan porang Adi Dewantoro secara terpisah menjelaskan pihaknya hanya diberi kewenangan sebatas menampung berbagai keluhan warga yang merasa terdampak atas aktivitas pabrik. Pihaknya, jelas Adi, segera berbicara dengan manajemen pabrik untuk membicarakan hal yang terkait dengan regulasi. Pihak pabrik menurut Adi berusaha memenuhi apa yang menjadi ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan pabrik. Pabrik itu milik warga negara Cina dan melalui kajian konsultan lingkungan hidup secara teknis dimungkinkan pabrik akan tutup sementara, tutur Adi. Tambahkannya, menurut perundang-undangan kegiatan pabrik memang harus melakukan trial operasional atau uji operasional selama 2 tahun. Itu termasuk guna mencoba permesinan maupun meninjau bagaimana dampak-dampaknya. Usai pertemuan, semua pihak meninjau ke lokasi pabrik untuk mengetahui dan memastikan langkah tepat yang akan ditempuh selanjutnya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan di segmen Berita Porang kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.